Apa sih yang lebih penting dari segalanya? Bagaimana perasaan kita pada suatu saat, sekali lagi, itu lebih penting dari apapun. Karena apa? Kondisi perasaan pada saat itu sedang menciptakan kehidupan kita. Nah, ini bagian yang penting. Saya akan ulang-ulang ya. Dengarkan kata-kata saya dengan seksama. Bagaimana perasaan kita pada suatu saat, termasuk perasaan kita saat ini, itu lebih penting dari apapun. Kenapa? Karena perasaan kita saat ini itu yang sedang menciptakan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu adalah produk dari perasaan kita. Jadi kalau perasaan kita sekarang buruk, sebenarnya kita sedang menciptakan kehidupan kita yang buruk. Kalau perasaan kita baik, berarti kita sedang menciptakan kehidupan kita yang baik. Jadi sebetulnya baik buruknya kehidupan kita itu bergantung pada kondisi perasaan. Oleh karena itu maka bagaimana kondisi perasaan kita saat ini itu yang menentukan kehidupan. Dan itu lebih penting dari apapun. Karena apa? Karena perasaan kita saat ini itu yang menciptakan kehidupan. Ya, itu bagian yang penting harus disadari. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Pikiran dan perkataan itu sekali lagi itu tidak punya daya apapun jika tidak diberi perasaan. Nah, karena pikiran dan perkataan itu satu paket. Karena perkataan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada pikiran. Ya tidak mungkin ada orang yang berkata tanpa memikirkannya. Dan semua yang keluar sebagai perkataan itu gambaran dari apa yang ada di pikirannya. Tetapi sekali lagi, pikiran, perkataan itu tidak ada daya apapun kalau dia tidak disertai dengan perasaan. Jadi yang bermakna itu sebetulnya apalah? Yang bermakna itu sesungguhnya apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, di kajian sebelumnya saya menjelaskan bahwa ya pikiran itu seperti mobil, sedangkan perasaan itu seperti bahan bakar. Dan mobil itu tidak ada artinya kalau tidak ada bahan bakar. Mobil itu baru berdaya kalau ada bahan bakar. Jadi gambaran yang lebih lanjut lagi ya, pikiran dan perkataan itu ibarat roket, sedangkan perasaan itu adalah bahan bakarnya. Jadi roket ya para sahabat, kalau belajar fisika ya, belajar tentang roket, ketika roket itu melesat ke atas, apa yang menyebabkan dia terdorong ke atas? Kan sebetulnya yang menyebabkan dia terdorong ke atas itu adalah bahan bakar yang ada dalam tubuh roket itu yang dibakar. Dan ketika bahan bakar dibakar, kemudian dihembuskan dengan kecepatan yang tinggi, sehingga ya momentum dari bahan bakar dihembuskan keluar dari tubuh roket, itu yang mengakibatkan adanya dorongan. Itu yang dalam bahasa fisika yang namanya impuls. Jadi impuls itu adalah gaya sesaat yang sebentar ada, sebentar tidak ada, ya, yang itu yang menyebabkan dorongan kepada roket. Jadi berapa cepat bahan bakar itu dikeluarkan dari tubuh roket, itu yang menyebabkan berapa besar roket itu akan terdorong. Nah, oleh karena itu maka ya perasaan ini menjadi bahan bakarnya. Ya, sedangkan pikiran dan perkataan itu adalah roketnya. Jadi roket itu tidak akan bisa melesat ke atas kalau tidak ada bahan bakar. Sama ya, seperti realitas kehidupan kita. Realitas kehidupan kita tidak cukup diciptakan oleh pikiran dan perkataan. Jadi walaupun kita misalkan memikirkan sesuatu yang positif terus-menerus, membicarakan yang positif terus-menerus, kalau tidak disertai dengan rasa, itu seperti roket yang tidak bisa melesat ke angkasa. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu, kalimat yang paling penting diperhatikan oleh para sahabat adalah kalimat saya tadi. Ya, jadi bagaimana keadaan pikiran, bagaimana keadaan perasaan kita saat ini, itu lebih penting dari apapun. Karena keadaan dari perasaan kita saat ini, itu yang sedang menciptakan kehidupan kita. Ya, itu. Jadi perasaan itu adalah kekuatan yang mendorong ya pikiran dan perkataan. Jadi perasaan ini ya kekuatan yang mendorong pikiran dan perkataan. Misalkan contoh yang sederhana saja. Saya berikan contoh-contoh yang sering kita ucapkan. Misalnya begini ya. Aku tidak tahan dengan atasanku. Ini ada orang yang sedang kerja di kantor, kemudian banyak sekali interaksi dia dengan atasannya. Kemudian dia mengatakan itu, aku tidak tahan dengan atasanku. Nah, dalam hal ini,
pikiran sedang mengungkapkan suatu perasaan. Jadi kata-kata aku tidak tahan dengan atasanku, itu artinya pikiran sedang mengungkapkan perasaan. Perasaan apa yang sedang diungkapkan oleh pikiran? Ini perasaan negatif. Jadi aku tidak tahan dengan atasanku, itu pikiran yang sedang mengungkapkan perasaan. Perasaan apa yang diungkapkan oleh pikiran? Itu perasaan negatif. Nah, perasaan negatif ini ya terhadap atasan, akibatnya akan membuat hubungan orang ini dengan atasannya akan terus memburuk. Jadi hubungan yang terus memburuk itu sebetulnya berasal dari mana? Berasal dari pikiran yang mengatakan tadi, aku tidak tahan dengan atasanku. Yang sudah diungkapkan menjadi suatu perasaan. Yang terjadi, hubungan dia dengan atasannya akan semakin memburuk. Bisa memahami ya? Bisa memahami. Makanya hati-hati ya. Ketika yang kita pikirkan itu sudah diungkapkan menjadi perasaan, dan itu akan menjadi realitas. Akan menjadi realitas. Karena perasaan itu bahan bakarnya. Jadi ketika sudah diberi bahan bakar, ya jelas akan melesat roket. Oke, yang kedua ya, saya beri contoh yang satu lagi. Kalau tadi kan contoh perasaan yang negatif. Misalkan contoh lain seperti ini. Aku bekerja dengan orang-orang hebat dalam pekerjaanku. Aku bekerja dengan orang-orang hebat dalam pekerjaanku. Nah, kata-kata ini berasal dari mana? Dari pikiran. Nah, pikiran sedang mengungkapkan perasaan positif terhadap apa? Terhadap rekan kerja. Maka saya yakin ya, orang ini akan mendapatkan akibat. Akibatnya apa? Hubungan dia dengan kolega akan terus membaik. Jadi hati-hati ya ketika kita mengatakan misalnya ya, kata-katanya dibalik ya. Aku bekerja dengan orang-orang yang mengesalkanku. Nah, berarti kita sedang mengungkapkan dengan pikiran perasaan yang negatif. Nah, perasaan negatif ini akan menarik semua yang negatif. Akibatnya rekan-rekan yang akan hadir, mungkin saja rekan-rekan yang mengesalkan. Nah, itulah pentingnya kita menjaga bagaimana pikiran dan perasaan ini selalu harmonis. Barangkali kalau di kajian yang sebelumnya saya sudah mengatakan pikiran itu adalah gelombang listrik, ya medan listrik, sedangkan perasaan itu adalah medan magnet. Ketika pikiran dan perasaan itu mengalami koherensi, yang terjadi dia akan dimultiplikasi. Jadi bukan sendiri-sendiri, bukan sendiri medan listrik, bukan sendiri medan magnet, tetapi medan elektromagnetik. Ini cahaya yang kita saksikan sekarang ini kan medan elektromagnetik, perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Ya, gelombang yang datang ke HP kita yang membawa pesan, baik itu video maupun pesan singkat, apapun ya, yang datang ke kita itu hati-hati ya, itu bukan satu ya, bukan medan listrik saja, bukan medan magnet saja, itu adalah medan elektromagnetik. Dan ketika sudah berpadu, disitulah ya dahsyatnya luar biasa. Dia bisa mengirimkan pesan. Bahkan video yang kita buat dalam durasi yang panjang pun sekarang bisa dikirim ya lewat pesan ya, lewat WhatsApp, bisa lewat apa saja. Dan itu kan sebetulnya menyatakan bahwa energi itu adalah informasi. Luar biasa ya. Energi adalah komunikasi. Itu sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi, kapan kita mengungkapkan perasaan negatif? Kapan kita mengungkapkan perasaan positif? Itu berasal dari pikiran. Jadi pikiran bisa mengungkapkan perasaan negatif, pikiran juga bisa mengungkapkan perasaan positif. Lewat apa? Lewat kata-kata. Dan kata-kata yang sudah diungkapkan menjadi suatu perasaan, itu yang akan kemudian membangun realita. Ya, ini contoh yang sederhana ya. Saya coba berikan contoh yang sederhana supaya para sahabat gampang ya untuk mengimplementasikannya. Karena tidak perlu sebetulnya tahu ilmu terlalu dalam ya. Apalagi tadi saya berbicara di awal tentang dimensi ketiga, dimensi kelima, tidak perlu sebetulnya terlalu dalam. Yang paling penting indikator-indikatornya saja. Apakah indikator-indikator itu sudah kita miliki atau tidak? Nah, itu saja sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nah, ada kata bijak. Ini saya sangat mengagumi kata ini. Emosi itu harus dipancing untuk memberikan rasa kepada pikiran supaya memiliki bentuk. Jadi emosi harus dipancing untuk memberikan rasa kepada pikiran supaya memiliki bentuk. Jadi artinya ya, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan itu belum memiliki bentuk. Makanya perlu ya dipancing ya lewat emosi supaya diberi rasa.
Karena begitu diberi rasa, apa yang ada di pikiran dan di perkataan itu akan memiliki bentuk. Nah, kalau di situ sudah memiliki bentuk, realitasnya akan segera terbentuk. Makanya saya di kajian sebelumnya kan mengatakan, cobalah belajar untuk bersyukur terhadap yang belum terjadi. Rasakan seakan-akan yang belum terjadi itu, seakan-akan itu sudah terjadi. Itu doa yang sangat dasar. Karena itu sudah diberi energi, ya. Sudah diberi energi. Kalau bersyukur terhadap yang sudah terjadi, bersyukur terhadap yang sedang terjadi barangkali sudah biasa. Nah, rahasianya adalah bagaimana kita belajar bersyukur terhadap sesuatu yang belum terjadi. Artinya yang belum terjadi ini tentu saja yang positif, ya. Dirasakan oleh kita seakan-akan itu sudah terjadi. Kalau kita sudah bisa memberi rasa yang tinggi, ya, terhadap itu dan seakan-akan itu sudah terjadi, maka itu akan mengundang, ya. Itu menjadi bentuk, akan menjadi realitas. Baik, ya para sahabat, ya. Perasaan baik yang disebut dengan positif itu sekali lagi itu berasal dari kekuatan positif. Jadi saya sudah berbicara di kajian sebelumnya tentang cinta, dan cinta yang saya maksud itu bukan rasa perasaan, tapi cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Makanya di semesta ini cuma dua, kehadiran cinta atau ketidakhadiran cinta. Ada cinta atau ada kondisi ketiadaan cinta. Jadi sebetulnya yang disebut dengan kenegatifan itu sebetulnya karena ketiadaan cinta saja. Nah, oleh karena itu maka saya ingin menekankan, ya, perasaan baik, ya, atau perasaan positif itu berasal dari cinta, berasal dari kekuatan yang positif. Nah, makin baik perasaan kita, ya, tentu saja sebaliknya yang tadi, perasaan buruk, ya, atau negatif berasal dari ketiadaan cinta. Jadi sebetulnya hanya ada dua keadaan. Jadi kehadiran cinta atau ketiadaan cinta. Kehadiran cinta akan menimbulkan perasaan baik. Nah, ketiadaan cinta itu yang akan menimbulkan perasaan buruk, ya. Makin baik perasaan kita, misalnya merasa gembira, artinya makin banyak cinta yang kita ungkapkan. Jadi perasaan gembira itu kita sedang mengungkapkan cinta. Dengan demikian maka akan banyak lagi cinta yang akan kita terima. Jadi apa yang kita ungkapkan kepada semesta, itu yang akan kita terima lebih banyak. Makanya sebenarnya hukumnya sederhana, ya. Ungkapkan maka kita akan menerima. Jadi semesta ini hanya akan memberi apa yang kita ungkapkan, ya. Makin buruk perasaan kita, misalnya putus asa, makin banyak hal negatif yang kita ungkapkan pada semesta, maka semakin banyak hal negatif yang akan kita terima. Jadi sederhana, ya, kenapa saya dalam hidup menerima lebih banyak hal positif? Sederhana, ya, karena kita sudah berhasil mengungkapkan perasaan baik lebih banyak kepada semesta. Gitu. Nah, kenapa saya dalam hidup menerima begitu banyak hal-hal yang tidak saya inginkan? Nah, itu sebetulnya karena kita lebih banyak mengungkapkan perasaan negatif kepada semesta. Karena apa yang kita ungkapkan, itu yang akan kita terima. Nah, itulah yang disebut dengan like attracts like. Kembali lagi kepada pembicaraan yang sebelumnya, ya. Makin baik perasaan kita, makin baik hidup kita. Begitu juga sebaliknya, ya. Makin buruk perasaan kita, makin buruk kehidupan kita. Karena begitu perasaan kita buruk, berarti kita sedang mengungkapkan perasaan buruk kepada semesta. Dan itu yang akan kita terima. Jadi mengubah hidup sebetulnya apa? Mengubah hidup adalah mengubah perasaan. Nah, ini bahasa simpelnya, ya. Ingin mengubah hidup, ubah aja perasaan kita, ya. Karena mohon maaf, ya, kita mau bisnis itu, bisnis apa, malah jadi kerja keras. Makanya kan ada tiga, ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Nah, kalau kerja keras hasilnya pas. Kerja cerdas ya sedikit lebih besar lah dari pas, tapi masih pas juga sebetulnya. Nah, yang diinginkan oleh semesta itu adalah kerja ikhlas. Jadi kerja ikhlas itu pasti hasilnya tanpa batas. Dari mana kerja ikhlas itu dimulai? Dari mengubah perasaan. Dari mengubah perasaan, ya. Jadi mengubah hidup adalah mengubah perasaan. Ya. Ketika kita merasa baik, kan pikiran secara otomatis menjadi baik. Dan sebaliknya, ya. Tidak mungkin kita merasa baik pada saat bersamaan pikiran negatif. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kita merasa baik, tapi pikiran negatif, nggak mungkin.
Kalau kita merasa baik, pakai pikirannya juga baik. Pikirannya juga positif. Itu yang disebut dengan koherensi antara pikiran dan perasaan. Tidak mungkin kita merasa buruk, pikirannya positif. Dan tidak mungkin kita merasa baik, pikirannya negatif. Nggak mungkin. Tidak mungkin itu. Nah, itulah bahayanya. Ketika perasaan ini positif, pikiran juga akan positif. Ketika perasaan negatif, pikiran juga akan negatif. Nah, ketika terjadi koherensi antara pikiran dan perasaan, kan akan menguat tuh. Makanya itu akan menjadi bentuk. Kalau sudah menjadi bentuk, itu yang menjadi realitas. Yuk kita sekarang untuk belajar muhasabah sedikit ya. Kenapa ya kehidupan saya kok banyak dihadiri oleh hal-hal yang tidak saya inginkan? Itu secara tidak sadar sebetulnya. Karena perasaan kita lebih banyak mengungkapkan kepada semesta hal-hal yang negatif. Jadi sebenarnya bedanya apa sih? Orang yang hidupnya penuh dengan keberlimpahan, menyenangkan, dengan orang yang hidupnya banyak kesusahan, kesempitan, sebetulnya adalah soal perasaan. Soal perasaan, ya. Bagaimana perasaan itu mengungkapkan dirinya kepada semesta, dan itu yang akan diterima oleh kehidupan, ya. Oleh kita dalam kehidupan. Baik ya. Ketika kita merasa baik, ya, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Karena pikiran, kata-kata, tindakan pasti baik-baik saja. Jadi kalau kita sudah merasa baik, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Karena kalau perasaan kita sudah merasa baik, pasti pikiran baik. Selanjutnya apa? Kata-kata yang keluar itu kan produksi pikiran. Kata-kata juga baik, tindakannya baik. Ya, jadi tidak perlu mengkhawatirkan apapun kalau perasaan kita sudah baik. Cukup dengan merasa baik. Berarti kita sedang mengungkapkan cinta, dan cinta akan kembali kepada kita. Ya, cukup dengan merasa baik. Ya, berarti kita sedang mengungkapkan cinta, dan cinta akan kembali kepada kita. Apa sih cinta itu di dalamnya? Rasa syukur, kegembiraan, gairah, semangat, antusias, harapan, kepuasan, itu miliknya cinta semua. Ya. Sedangkan ketiadaan cinta, indikatornya sederhana. Kebosanan, kejengkelan, kekhawatiran, ya, kecaman, amarah, kebencian, kecemburuan, rasa bersalah, keputusasaan, ketakutan. Itu semua dari ketiadaan cinta. Jadi sekarang kita bisa melihat ya, apakah orang ini ya memiliki cinta atau tidak memiliki cinta. Yang disebut dengan ketiadaan cinta. Lihat indikator yang muncul dari dirinya. Kalau dia itu selalu syukur, gembira, penuh gairah, semangat, antusias, ya, harapannya selalu besar, probabilitasnya selalu besar, ya, puas, itu dari cinta. Nah, dari ketiadaan cinta bisa lihat kebosanan, kejengkelan, kekhawatiran, kecaman, amarah, kebencian. Makanya mohon maaf ya. Orang-orang yang masih gampang mengecam orang lain, ya, masih marah kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya, gitu ya. Masih kelihatan ya, di kata-katanya penuh dengan kebencian, penghakiman, menyalahkan, merasa dirinya lebih bagus, kesombongan, itu jelas itu karena dia tidak memiliki cinta. Nah, orang yang tidak memiliki cinta, ketiadaan cinta, ya, otomatis perasaannya selalu negatif. Dan yang diungkapkan kepada semesta itu, perasaan negatif itu, dan yang akan diterima dalam hidupnya, nggak akan jauh-jauh, pasti hal-hal yang negatif. Sesederhana itu sebetulnya ya, hukumnya, kalau kita memahami. Oke, bagaimana kalau kita merasa biasa-biasa saja? Kan banyak orang yang merasa biasa-biasa saja. Tidak buruk, tidak merasa buruk, tapi merasa biasa-biasa saja. Misalkan bangun pagi merasa biasa-biasa saja, sehari-hari merasa biasa-biasa saja, hati-hati ya. Merasa biasa-biasa saja itu perasaan negatif. Itu perasaan negatif. Bukan merasa baik. Ya. Maka merasa baik adalah merasa baik. Sekali lagi,
merasa baik adalah merasa baik. Jadi merasa baik ya merasa baik saja. Jadi perasaan biasa saja, perasaan biasa-biasa saja itu adalah perasaan negatif. Nah, jika kita merasa biasa-biasa saja, berarti kan rata-rata. Awas ya, merasa biasa-biasa saja itu rata-rata. Ya. Jadi merasa biasa-biasa saja itu kan tidak merasa apa-apa sama sekali. Awas ya, merasa biasa-biasa saja itu berarti tidak merasa apa-apa sama sekali. Maka hidup kita akan biasa-biasa saja. Hidup kita akan rata-rata. Hidup kita juga bukan apa-apa sama sekali. Ya. Kan ini bukan kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang biasa-biasa saja, bukan kehidupan yang menyenangkan. Nah, ini banyak yang terjebak di sini. Ya, banyak orang yang merasa biasa-biasa saja. Makanya hidupnya biasa-biasa saja. Apa yang terjadi? Bukankah hidup yang biasa-biasa saja itu adalah kehidupan yang tidak kita harapkan? Bukan kehidupan yang menyenangkan. Nah, perasaan baik apa artinya? Perasaan baik artinya kita merasa benar-benar baik. Jadi bukan biasa-biasa saja. Perasaan baik artinya kita merasa benar-benar baik. Merasa benar-benar baik inilah yang akan menghadiahkan hidup yang benar-benar menyenangkan. Jadi kehidupan yang menyenangkan itu berasal dari ya merasa benar-benar baik. Inilah yang menghadiahkan hidup yang menyenangkan. Makanya takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ulangi ya. Takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Apa maksudnya? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Jadi ukuran cinta adalah cinta tanpa ukuran. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara cinta, berbicara kekuatan positif tanpa batas, tanpa ukuran. Tetapi hati-hati ya. Kalau perasaan negatif itu ada ukurannya. Tidak ada perasaan negatif yang tanpa batas. Yang tanpa batas itu perasaan positif. Kalau bahagia itu tanpa batas. Kalau tidak bahagia itu pasti ada batasnya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang terus-menerus ingin berada dalam situasi yang tidak membahagiakan. Suatu saat dia pasti akan bangkit. Jadi oleh karena itu maka perasaan bahagia tanpa batas. Tapi perasaan tidak bahagia ada batasnya. Ini akan saya jelaskan ya sebentar lagi supaya para sahabat mengerti. Jadi takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ketika seseorang punya cinta, berarti dia sadar ada kekuatan positif dalam dirinya. Maka kekuatan positif yang ada pada dirinya itu berlaku takaran cinta tanpa takaran. Jadi artinya tanpa batas. Ya. Gitu. Makanya contoh lah, dalam cinta itu ada yang namanya kesabaran. Kan kesabaran itu tanpa batas. Jadi kalau kita masih sabar itu ada batasnya, itu bukan cinta itu. Itu ketiadaan cinta. Karena cinta itu tanpa batas. Ya, itu. Takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ukuran cinta adalah cinta tanpa ukuran. Jadi kalau berbicara cinta, berbicara kekuatan positif, berarti tanpa batas. Tetapi ketiadaan cinta ada batasnya. Karena tidak mungkin seseorang kan terus-menerus berada di situasi itu. Pasti ingin bangkit kan. Tapi berada di situasi yang menyenangkan, itu tanpa batas. Karena orang pasti akan ingin berada di situ seterusnya. Tidak mungkin kan dari suasana yang menyenangkan tiba-tiba ingin pindah pada suasana yang tidak menyenangkan. Tapi dari suasana yang tidak menyenangkan, pasti orang akan pindah pada suasana yang menyenangkan. Makanya takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ketiadaan cinta nggak ada takarannya. Karena ketiadaan cinta itu pasti berbatas. Cinta yang tanpa batas. Oke ya, ini perlu kecerdasan ya untuk memahami ini supaya implementasinya menimbulkan efek yang luar biasa. Namanya juga judulnya hidup yang menakjubkan. Jadi setelah mendengarkan kajian ini dipraktekkan, saya percaya ya siapapun yang mempraktekkan ini akan memperoleh kehidupan yang menakjubkan. Tetapi jangan loncat ke episode ketiga. Ya, jadi para sahabat harus tuntas di episode yang pertama, kehidupan yang menakjubkan bagian 1, kemudian selami masuk ke kehidupan menakjubkan bagian 2, masuk lagi lebih dalam lagi pada kehidupan yang menakjubkan bagian ketiga. Karena ini berseri, ya, berseri. Jadi tidak mungkin langsung bisa ke sini kalau tidak memahami
kajian yang sebelumnya. Ketika kita merasa gembira, kita memancarkan kegembiraan, maka yang akan kita terima kembali pasti ya sesuatu yang menggembirakan. Ketika kita merasa kesal, kita memancarkan kekesalan, yang akan kita terima kembali ya hal-hal yang terbungkus sebagai suatu hal yang mengesalkan kepada kita. Bisa orang, bisa keadaan, bisa peristiwa, bisa apa saja yang akan hadir kepada kita. Ya, setiap perasaan baik akan menyatukan kita dengan kekuatan cinta. Karena cinta adalah sumber semua perasaan baik. Jadi saya sudah katakan di sebelumnya tadi bahwa ya perasaan baik itu berasal dari cinta. Ya, berasal dari cinta, berasal dari kekuatan positif. Kita dapat memanfaatkan kekuatan perasaan baik semaksimal mungkin dengan membesarkan volumenya. Jadi, ya, kita dapat memanfaatkan kekuatan perasaan baik semaksimal mungkin dengan membesarkan volumenya. Jadi volume dari perasaan baik itu harus selalu dibesarkan. Bagaimana cara membesarkan volume supaya kita selalu memiliki perasaan yang benar-benar baik? Kuasai perasaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan secara sadar sampai kita merasa sebaik mungkin. Jadi hanya dua ya. Bagaimana kita bisa membesarkan volume perasaan baik? Yang pertama ya, kuasai perasaan kita. Awas, kuasai perasaan kita. Kita yang punya kuasa pada perasaan itu. Yang kedua, tingkatkan secara sadar perasaan itu ya sampai kita merasa sebaik mungkin. Itu cara membesarkan volume perasaan. Karena volume perasaan dibesarkan berarti kekuatan dia untuk menarik ya realitas itu semakin nyata. Nah, untuk membesarkan antusiasme misalnya, ya contohnya, tadi antusiasme salah satu bagian dari cinta kan, berasal dari kekuatan positif. Kekuatan positif itu ya salah satunya adalah perasaan baik. Terjunlah ke dalam perasaan antusiasme itu. Setiap perasaan itu ya, serap perasaan itu sebanyak-banyaknya dengan merasakan sekuat-kuatnya. Jadi untuk membesarkan volume antusiasme, yang pertama terjunlah ke dalam perasaan antusias itu. Dan setelah kita terjun kepada perasaan antusias itu, serap perasaan itu sebanyak-banyaknya dengan merasakan sekuat-kuatnya. Untuk membesarkan semangat misalkan. Ini semangat kan berasal dari cinta ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Terjunlah ke dalam perasaan semangat itu. Serap perasaan itu sebanyak-banyaknya dengan merasakan sekuat-kuatnya. Jadi ini kuncinya ya. Kita bisa merasakan sekuat-kuatnya. Berarti kuncinya adalah membesarkan volume dari perasaan kita. Semakin kuat meningkatkan perasaan baik, maka semakin besar cinta yang akan kita berikan. Dan hasil yang kita terima kembali dalam hidup kita akan sangat spektakuler. Cara untuk meningkatkan perasaan baik ya bisa juga dengan memandang hal-hal yang kita sukai. Jadi untuk membesarkan volume perasaan baik tadi ada dua. Yang pertama ya kita kuasai perasaan itu. Yang kedua ya secara sadar kita merasa ya terus menerus ya sampai kita merasa sebaik mungkin. Nah cara yang ketiga untuk meningkatkan perasaan baik bisa juga dengan cara memandang hal-hal yang kita suka. Nah saya sudah bilang ya di kajian sebelumnya, tidak mungkin kan kita menginginkan hal-hal yang kita tidak sukai. Dalam hidup ini selalu kita menginginkan hal-hal yang kita sukai. Nah dengan memandang hal-hal yang kita sukai, itu juga bisa membesarkan volume perasaan baik kita. Ya, jika perlu buatlah daftar. Ya, daftar yang kita sukai. Dan itu daftar itu ada dalam pikiran kita sampai kita merasa takjub. Semudah itu sebetulnya untuk memperoleh hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Dan ini harus dipraktekkan, ya. Ya alhamdulillah ya. Saya mungkin belum sepenuhnya mempraktekkan ini, ya masih belajar, tetapi saya sudah merasakan kehidupan yang sangat spektakuler dengan mempraktekkan ini secara perlahan. Jadi para sahabat pun ya, silakan ya. Karena hidup ini harusnya menakjubkan. Kita datang ke semesta ini untuk senang, untuk bahagia, bukan untuk menderita. Ya.
Jangan sampai kita hanya mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan itu hanya di momen-momen akhir pekan. Itu pun ya sesungguhnya kita tidak memperolehnya. Oleh karena itu maka kita harus menemukan personal genius zone kita. Kita harus menemukan berkah semesta yang ada pada diri kita. Dan kita harus menemukan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Jadi perasaan kita mencerminkan apa yang kita berikan. Ulangi lagi ya, perasaan kita mencerminkan apa yang kita berikan. Jadi perasaan yang positif, perasaan yang baik, berarti kita sedang memberikan kepada semesta itu cinta. Maka cinta akan datang kepada kita. Perasaan buruk berarti kita sedang mengungkapkan ketiadaan cinta. Yang akan datang kepada kita tadi ketiadaan cinta, kebencian, kemarahan, ya, kesombongan, keangkuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya.